jajaran penyelenggara pemilu, tapi juga seluruh kementerian lembaga, seluruh teman-teman mitra strategis, hanya karena satu jawabannya. Pemilu 2024 milik kita semua, maka menjadi keharusan kita semua untuk memastikan satu tahun ini berjalan jurdil, damai, gak ada kerusuhan sama sekali. Pemilu kita penuh kasih sayang, 14 Februari. Insya Allah untuk memudahkan jajaran pengawas pemilu dalam melakukan kerja pencegahan, melaporkan secara cepat, secara berjenjang, sehingga ujungnya ini akan mempermudah Bawaslu mengambil kebijakan. Cepatnya form pencegahan ini akan membuat kami di Bawaslu RI melakukan atau mengambil kebijakan berdasarkan situasi dan kebutuhan yang nyata. Yang keempat, sahabat-sahabatku sekalian, ibu bapak yang saya hormati, memperkuat posko aduan masyarakat juga digalang, dikuatkan oleh jajaran Bawaslu yang ada. Perlu saya sampaikan, kegiatan pengawasan ini dilakukan secara serentak di seluruh daerah, provinsi dan kabupaten kota sejak tadi pagi, siang, sore, dan gongnya adalah saat ini, saat kita semua hadir di sini. Untuk kepercayaan kualitas demokrasi yang baik, karena itu keterbukaan informasi Bawaslu adalah kemestian. Kami tidak boleh menutup informasi kecuali informasi yang dikecualikan. Sepanjang informasi ini milik publik, maka Humas harus memberikan informasi yang seterang-terangnya. Siaga kehumasan ini kami lakukan sebagai bentuk perwujudan baru. Jika Bawaslu periode lalu sangat kuat di publikasinya, sangat kuat di informasinya, maka Bawaslu periode ini melanjutkan dengan memperkuat edukasinya dan memperkuat interaksinya. Yang hadir di sini. Teman adalah membutuhkan dukungan moral dan juga politik dari semua elemen bangsa yang terdiri dari dukungan pemerintah, partai politik, ormas keagamaan, ormas kepemudaan, ormas kemahasiswaan, ormas perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, dan sebagainya. Kami berharap sebagai pengawas pemilu dalam menghadapi tahapan padat dan berbarengan merupakan suatu kewajiban untuk bekerja lebih keras guna mendukung tugas kelembagaan pada tahun ini sehingga tidak ada waktu bagi kami penyelenggara pemilu untuk bersantai-santai. Teman-teman penyelenggara pemilu yang masih dalam proses dan masih dalam pembicaraan, semoga dukungan dari Komisi 2 pemerintah sehingga bisa membantu penyelenggara pemilu mendapatkan akses terhadap asuransi, mendukung tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu. Karena begitu masuk tahapan tidak ada kenal waktu lagi. Karena Undang-Undang 7 tahun 2017 menyatakan bahwa penyelenggara pemilu bekerja penuh waktu.
Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan rahmat hidayah bagi kita semua. Dan kita pada malam hari ini bisa sama-sama menyaksikan sebuah peristiwa yang menandakan bahwa kita sudah siap untuk menghadapi pemilu tahun 2024, terutama dari kawan-kawan Bawaslu Republik Indonesia. Saya nggak tahu kenapa tadi Bawaslu menyajikan main-main api. Hati-hati, nanti terbakar. Tapi saya kira maknanya bukan begitu. Kita memaknai saja bahwa Bawaslu siap mengawal dan menangkal semua hal yang akan mengganggu pemilu, sekalipun semburan api akan ditangkal. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita perlu memberikan kesadaran secara terus-menerus kepada kita semua dan terutama anggota masyarakat bahwa pemilu itu adalah sebuah vehicle, kendaraan atau media untuk mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik. Jadi artinya kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih baik, maka kita harus membuat kebaikan-kebaikan, bukan malah sebaliknya membuat kerusakan, bukan membuat hal-hal yang kontraproduktif. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus sepakat bahwa pemilu ini harus kita jaga, harus kita bebaskan dari perbuatan-perbuatan curang, perbuatan manipulatif, perbuatan-perbuatan yang mengundang keterbelahan di antara kita juga sangat besar. Kemudian apalagi variasi jenis pemilunya juga banyak. Tahun 2024 itu kita punya jenis pemilu ada 3, dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan. Tentu itu membuat beban tanggung jawab kita semakin besar. Nah, untuk membuat pemilu itu yang lebih baik, saya kira memang kita tidak bisa membebankan ini kepada satu institusi saja, kepada Bawaslu saja. Kita harus membangun kebersamaan di antara semua stakeholder, bahwa kita juga sama-sama tahu bahwa teman-teman Bawaslu juga sangat punya keterbatasan, baik dari regulasi maupun kewenangan. Kadang-kadang teman-teman Bawaslu ini mau membuat sesuatu tapi nggak terjangkau, nggak bisa karena punya keterbatasan. Nah, oleh karena itu ini harus dibantu oleh semua stakeholder. Nah, kenapa tadi saya bertanya kepada Ibu Loli sejauh mana sekarang program pembentukan pengawasan partisipasi masyarakat? Karena itu salah satu jalan di mana semua stakeholder ini harus terlibat di dalam tanggung jawabnya untuk mengawasi pemilu bisa berjalan dengan baik. Jadi sendiri atau membuat kejujuran, karena harapan masyarakat, harapan kita semua itu sangat tinggi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini. Nah, oleh karena itu kalau urusan internal masing-masing ini cukup sudah selesai, termasuk tadi yang saya sampaikan diskusi kami di Komisi 2 sejak awal ya Pak Yanuar, bagaimana kita bisa membuat semua aparat penyelenggara pemilu sampai ke tingkat TPS itu bisa bekerja dengan nyaman. Apalagi kita punya trauma di tahun 2019 ada penyelenggara yang insya Allah itu menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi, kita gugur pada saat bertugas. Nah, tentu kita tidak ingin mengulangi itu lagi. Nah, salah satu supaya itu tidak bisa terulang adalah bagaimana teman-teman penyelenggara ini bisa bekerja secara nyaman. Malah justru oleh karena itu butuh garansi mereka bekerja
dengan semangat yang tinggi, tapi juga nyaman. Karena mereka tahu bahwa ada perlindungan di dalam diri mereka. Seluruh unsur pada sentra Gakumdu maupun stakeholder terkait untuk bersikap proaktif dalam mewujudkan iklim pesta demokrasi yang jujur, yang adil, modern, dan beradab, sehingga tidak hanya mampu mendorong peningkatan pendidikan politik di masyarakat, tetapi juga dapat mendukung lahirnya pemimpin-pemimpin yang mumpuni, yang kompeten, dan tentunya yang berintegritas. Fenomena seperti black dan negatif campaign, politik identitas, isu negatif yang mengarah pada hoax, netralitas ASN, dan penyelenggaraan pemilu, intoleransi, kerusuhan massa, dan terjadi pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan tindak pidana pemilu yang sangat berdampak pada legitimasi penyelenggaraan pemilu dan timbulnya degradasi sosial. Indonesia dengan multikulturalisme serta kemajuan masyarakat harus tetap kita jaga persatuan, kesatuan, serta merawat kebinekaannya. Dan seterusnya sampai dengan seluruh partai di tingkat nasional dan juga nanti partai lokal di Aceh. Jadi kami dari Mahkamah Konstitusi kami sudah melakukan persiapan infrastruktur dalam rangka untuk menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. PAS Aceh, Sira, dan Partai Umat. Kami tunggu kehadirannya di atas panggung dari seluruh perwakilan yang telah disebutkan. Memimpin pembacaan teks deklarasi. Kami persilakan. Pemilu damai dan berintegritas tahun 2024. Kami segenap elemen anak bangsa berikrar. Satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua, berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi sara, dan politik uang. Terima kasih. Bapak Ibu mengambil tempat di tengah panggung di depan deklarasi pemilu damai dan berintegritas. Berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3, 2, 1. Kita akan kawal bersama.